Good morning. Morning semua. Salam dari Sentul. Salam dari Sentul. Pagi ini kita mau Saya trekking. masih error pagi-pagi. Biasa juga terus terang hari ini masih ngantuk, rasa kurang tidur Ngantuk gitu. banget. Ya, dan kita trekking lagi. Dan kali ini kita trading lagi, tapi air terjunnya berbeda. Kali ini kayaknya kita bisa mengunyi 4-5 air terjun. Tapi memang guide kita kali ini luar biasa. Ketika nawarin dia langsung bilang gini, Pak, Bapak mau Cobain deh ini yang bisa trek naik yang bisa sambil naik skuter dulu gitu ya. Jadi bisa sekilo naik skuter, habis itu 1,5 kilo lagi jalan gitu ya. Soalnya kemarin itu saya gagal kan. Sekarang coba lagi. Mudah-mudahan kali ini Bisa dan mission accomplished. menyenangkan ya. Nggak mission fail lagi itu. Ini sudah menyatakan menyerah. Mission fail. Jadi dia nggak jadi naik skuter. Oke, kita bakal lihat treknya. Kali ini berdua aja ya. Kali ini berdua aja. Dan kita bakal lihat treknya kali ini seperti apa ya. Doakan kita. Ya. Iya, pagi ini kita memulai trekking. Sekali lagi dengan ala sirkus. Kalau anak saya bilang kayak sirkus, soalnya naik roda 1. Nah, itu Bu Reni. Nampaknya Bu Reni masih semangat kalau misalnya jalannya seperti ini. Pagi Bu, permisi. Mari Bu. Ya, teruskan. Yuhu. Asik banget. Ini kita dijagain di belakang. Jadi guide-nya sendiri naik motor di belakang. Bu Reni ini masih sering-sering dimotivasi nih biar dia pede. Wow, jalannya tidak gampang. Di bawah itu sudah ada air terjun. Udah kedengeran suara airnya. Tapi jalan yang harus lewati begini nih, asik banget nih. Dan seru. Nah. Ini treknya seru banget. Dan saya punya wheels itu tuh belum ada suspensinya. Jadi kalau misalnya ada lubang-lubang kayak gini ya harus menjalani dengan gagah berani. Menyenangkan sekali. Tanjakannya curam, gunakan Nah, ternyata nggak jauh naik skuter, langsung sampai di curug yang pertama. Luar biasa. Ini, aduh, saya ngiler banget pengen berenang. Kita lihat ya. Nah, itu. Kata yang jaga, ini airnya mau diminum langsung juga bisa, aman katanya. Asik. Sampai di sini sudah nggak bisa lagi naik skuter. Ini skuter letak di sini. Titipin sama si bapak. Kita bakal menempuh jalan yang seperti ini. Naik tangga, iya. Tapi Bu Reni hari ini sudah sukses. Sampai ke perhentian, masih tetap bisa naik skuter ya, nggak nyerah ya. Curug yang pertama tadi namanya Curug Pariung. Kita akan menuju ke curug-curug berikutnya. Naik terus. Dan curug terakhir adalah Curug Love.
Kayaknya itu yang paling bagus tuh, yang paling cakep, yang mesti kita datengin. Dan surprisingly di sini sudah ada listrik. Jadi ini sebenarnya dalam perjalanan menuju Curug Love ada banyak curug-curug yang lain. Wah, ini curug yang luar biasa. Jadi kita jalan tuh dari curug ke curug ke curug. Parade curug. Dan ini saya kasih lihat di belakangnya. Wah. Dan anak-anak katanya suka ngelompat-ngelompat nih. Lompat terjun. Wars. Itu kolamnya dalamnya sekitar 3,5 meter katanya. Jadi aman untuk melompat. Ya pasti resiko masing-masing ya. Refill. Wah, lihat nih, seru banget. Wow. Bambu selasa masuk ke gerbang hutan. Cakep banget. Setelah dari tadi lihat curug, akhirnya lihat pemandangan yang berbeda dan langsung berhenti foto. Saya senang dengan perjalanan kali ini. Ini nggak seramai Curug Mariuk yang sebelumnya, yang bahkan bisa 2/3 jalan itu bisa naik motor. Ya ini kurang lebih cuma 1/3 jalan aja yang bisa naik motor gitu ya. Kilo aja. Tapi habis itu harus jalan. Tapi jalannya bagus. Jalannya ini maksudnya saya bukan bagus tuh bukan kondisi jalannya, tapi kanan kiri tuh banyak pemandangannya. Jadi di sepanjang jalan kita bisa ngelihat dan mendengar air terjun. Dan juga sekarang ini pemandangannya, lihat. Wow. Akhirnya kita sampai ke curug yang paling tinggi, Curug Love. Ternyata di sini sudah rame. Tadi bahkan ketemu sama orang yang bawa kantong tidur. Ternyata mereka tadi malam nginep di sini. Airnya luar biasa. Ibu-ibu seru. Inilah Curug Love. Seru banget. Saya kagum dengan ibu-ibu ini. Ini saya tebak ya, umur mereka tuh sekitar 40, 50 gitu ya. Karena tadi uban-ubannya juga sudah banyak gitu ya. Kelihatan. Tapi umur 40, 50 atau mungkin lebih, mereka bukan nyantai di rumah, mereka malah manjat-manjat curug. Dan ini menurut saya luar biasa. Jadi mereka bukannya capek di rumah, diam aja gitu ya. Tapi mereka malah seperti ini, sebuah kegiatan positif yang luar biasa. Jantungnya juga terlatih, sehat, kurus-kurus, luar biasa. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan ibu-ibu keren, ibu-ibu hebat di sini. Ibu-ibu Love. Ibu-ibu apa? Love. Lope. Boleh. Namanya satu-satu. Kepala suku, Kepala suku. Kak Miranda Gultom. Ya. Cinta Omar. Ibu Nadia Yusari Yahya. Dokter. Biasa. Tidak Alicia Bana. Ya. Kalau tahu majalah-majalah zaman dulu. Ya, Femina Gadis Femina semua. Gadis. Ya, Ibu sudah Sabana. Yang Lalu ada Bu Dila Jalil. Lila Jalil fotografer. winner photographer. Ya. Nah, Baru ini maneken terkenal dari zaman tahun kuda. Ibu Sarita Taib. Sarita Tai. Masih top model ya. Pas jalan-jalan langsung eye catching ya, soalnya tampak tidak biasa, cerah, ceria, semangat. Makasih. gaya. Ya, tapi datangnya kenapa ke air terjun ini main-mainnya? Nah, ini seru, pengen tahu dong kenapa kok pingin main ke air terjun. Kita semua sih hampir tiap hari olahraga, tapi kebanyakan jalan atau lari di Jakarta. Kan kalau Ini kita maratoner pergi ke nih, jago ini maraton. maratoner. Kita yang lain jalan. Saya udah 70-an 13 kilo tiap pagi gitu. Ini juga pada tukang lari semua. 15 kilo, 17 kilo. Ya, jadi kita
Emang Kita tuh senang memang olahraga. senang olahraga, tapi ini kan lain, nggak ditawarkan di Jakarta kayak begini, you know. Nggak perlu pakai masker karena udaranya segar. Salah satu kebahagiaan Iya. ya. Dan lihat air terjun juga nggak di Jakarta nggak bisa. Iya. Iya. Bisa nyemplung juga yang mungkin Iya. kita di Jakarta nyemplung. Dapat ijo-ijonya, dapat oksigen, dapat airnya juga. Jadi air di terjun, Jakarta ya. kalau nyemplung di kali, mandinya 5 hari 5 malam. Betul. Iya. Tapi juga dapat sehatnya. Nah, Iya. itu yang paling inspiratif gimana caranya kita tuh usia berapapun 20, 30, 40, 50, 60 Iya. sampai 80, 90. Iya, ini kita Yes. 567. Ini Love 567, 50, 60, 70. Ibu bagi tips dong gimana sih bisa ceria sehat terus itu tuh buat teman-teman. Nah, dari muda start olahraganya. Tapi walaupun kayak Dila ini baru mulai ya, tapi never too late. Tapi lebih bagus kalau mulai dari muda. Tapi kalau ini never too late, jadi kapan aja ya, Dan bisa mulai dengan jalan. macam-macam. Ini kalau tahu ini seluruh keluarga juara renang Indonesia, masih ingat? Iya. Yujar Yahya dulu, Nadia, Kamila. Nah, tetapi sekarang kita berubah, Iya, kita sesuaikan kita dengan Ya, zaman, zaman. Disesuaikan dengan kondisi. dengan Iya. kondisi. Iya. Tapi yang pasti bukan jadi halangan lah ya. Enggak, ya. Jalan-jalan. Yes. Dapat olahraganya. Harus terus cari ide. Cari ide ya, cari challenge ya. Nah, jadi Nah, tadi Cibodas, kesini ya, ke Kebun kesini Raya aja bilang, Bogor. kami Randa bilang, hah, cuma segini, mau yang lebih berat dong lain kali. Tapi kalau itu dari sisi fisiknya ya, tapi dari sisi mindset, pikiran itu apa sih yang mendukung yang menjadikan sampai usia 50, 50, 70 itu tetap semangat dan awet muda itu apa sih sebenarnya? Senang dari awal. Tapi Pengen. kalau saya sih jujur memang karena Enggak, kalau saya juga sebagai wanita, ketika umur 50-an, jadi metabolisme itu menurun. Atau bergerak dan menjaga kesehatan stamina seperti umur 40, atau lama-lama melebar. Oleh sebab itu kita tahu sekali banyak tante-tante kita yang waktu umur 50 jadi lebar. Nah, itu kita nggak mau kayak gitu. Jadi waktu itu pilihan untuk saya, waktu saya umur 48, saya ulang tahun, saya berpikir, aduh bentar lagi gue 50, berarti gue gak bakalan gendut kayak tante-tante gue dong. Tua banget ya, kok rasanya aku gak setua itu. Jadi waktu itu saya berpikir, saya 50 harus maraton. keren banget loh. Maraton 42 kilo. Mulai di usia 50 maraton. Sekarang 56. Sekarang aku udah 5 kali maraton, tahun ini gak kejadian kan, Tokyo. Gara-gara lockdown. Dan tetap oke ya, tidak ada masalah ya. Jadi memang ya Pak, itu juga itu enaknya udah tua artinya artinya bisa ngukur lagi capek. Ya udah berhenti. Ya udah saya mau lebih gitu. Ini kayak waktu Covid pertama, I lost my taste. Waktu 14 Februari di Bali ada 5K race. Untuk kategori umurku, aku juara 3. Juara 2-nya teman-teman semua, juara 2 teman, juara 2. Nah, terus apa namanya? Tapi habis itu hilang, waktu Covid kan nggak boleh bergerak kan. Nah, sekarang saya balik lagi. Saya tuh rasanya, aduh ini kok gawat kalau saya manjain diri kayak waktu lagi lockdown. Jadinya mulai lagi. Itu kita doakan semoga bisa jalan-jalan ya olahraga terus sampai berapa? 100, 150. Belum apa-apa, baru 71, saya 79 masih lari. 79 masih lari. Boleh silakan. Mau 80 masih lari. Suami Ibu Miranda Gultom. Pinjam mic-nya. Saya mau tambahkan,
umur saya 54 tahun. Dia paling kecil. Saya paling bungsu di sini kita. Ini yang bungsunya 54. Saya penunggang kuda. Ya. Dan saya juga baru mulai naik kuda tuh kurang lebih baru 20 tahun yang lalu. Jadi di usia 30 sekian baru saya mulai naik kuda. Nah, sementara orang juga suka bertanya, kamu mau naik kuda sampai kapan sih? Sekarang udah 54, masih tetap mau naik kuda. Terus saya selalu jawab gini, buat saya patokannya gini aja deh. Ratu Elizabeth aja sampai hari gini masih duduk di atas kuda. Jadi saya di baru 54, pasti saya akan sampai detik terakhir saya akan tetap naik kuda. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya. Satu hal yang bagi saya penting gitu ya, bagi saya pribadi penting dan mungkin bagi Anda juga para dreamers penting adalah kesuksesan finansial. Karena kesuksesan finansial ini, begitu kita sukses secara finansial, yang lain semua jadi jauh lebih gampang. Uang itu adalah jadi katalis. Jadi uang bukan segalanya, tapi uang itu bisa menjadi katalis bagi hampir segalanya gitu ya. Dan uang itu adalah kebebasan sudah pasti. Jadi itu makanya saya ngotot banget bahwa kita harus bisa minimal sukses secara finansial. Kita harus mempunyai financial freedom. Berapa pengeluaran kita yang bulanannya gitu ya. Misalnya pengeluaran bulanan kita 5 juta gitu ya. Maka kita harus mendapatkan passive income minimal 5 juta sebulan sehingga kita berhenti kerja pun tidak ada masalah. Dan tentu saja kalau bisa lebih dari 5 juta dan kalau bisa lebih dari satu sumber ya. Nah, itu yang jauh lebih bagus lagi. Kemarin saya juga sharing tentang mereka gitu ya, ketika ditanya gitu ya tentang kesuksesan finansial. Jadi saya ngomong tentang bedanya antara Van Gogh sama Pablo Picasso. Van Gogh dulu lukisannya luar biasa gitu ya. Kalau ditanya bagus mana lukisannya antara Van Gogh sama Pablo Picasso, saya sendiri jauh lebih bisa menikmati lukisannya Van Gogh. Tapi kalau secara kesuksesan finansial, Pablo Picasso jauh lebih bagus. Secara kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya jauh lebih bagus Pablo Picasso. Dia jauh lebih pintar jualan lukisan. Van Gogh ketika meninggal, dia meninggal miskin. Kalau nggak salah bahkan sampai jual lukisan untuk bayar bensin. Lukisannya yang harganya ratusan juta miliaran gitu dipakai untuk bayar bensin. Ketika dia jatuh cinta sama seorang cewek, saya mohon maaf kalau nggak salah seorang PSK gitu ya. Dia itu tuh bahkan sampai ngasih kupingnya sebagai bukti cintanya. Udah jelas PSK-nya pasti takut gitu ya. Karena dia nggak punya apa-apa untuk membuktikan bukti cintanya. Nah, Ya karena balik lagi kesuksesan itu masing-masing ya. Van Gogh mungkin juga merasa sukses karena berhasil membuat karya hebat. Tapi kita sekarang tapi belum tentu dia merasa bahwa karya dia hebat loh. Bisa jadi dia merasa bahwa dia adalah seorang pelukis yang gagal. Karena semasa hidupnya dia tidak bisa menjual lukisannya gitu loh. Hanya ketika dia sudah meninggal baru lukisannya kaya luar biasa. Sedangkan Pablo Picasso ketika dia masih hidup dia bisa menikmatinya gitu loh. Dan ketika kita bisa sukses secara finansial, kita mempunyai kebebasan. Dan saya selalu ngomong bahwa saya mohon maaf gitu ya, yang namanya miskin itu menurut pendapat saya pribadi adalah penjara. Ketika kita miskin kita tidak punya pilihan. Kita mau bilang bahwa saya pengen jalan-jalan hari Jumat, tidak bisa, suruh kerja. Misalnya bilang saya mau baju yang itu, tidak bisa. Semua selalu dijawab dengan no. Saya naksir sama mobil itu, tidak bisa. Pengen ngasih orang tua juga mikir-mikir, aduh kebutuhan sendiri masih banyak gitu ya. Bahkan mohon maaf gitu ya, ketika mau naksir sama cewek yang statusnya jauh lebih di atas pun kita pasti merasa, jangan deh, pasti minder deh gitu loh. Nah, itu adalah sekali lagi makanya saya itu adalah penjara. Ketika misalnya orang tua kita bilang mereka pengen umroh, mungkin pernah ngomong atau enggak gitu, atau pengen naik haji Biasanya gitu. nggak ngomong kalau orang tua ya. Yes. Tapi kita pasti pengen ngasih, tapi Geram pengen ngasih, geram tapi gitu kalau loh. nggak ada kan ya mau bisa apa gitu. Nah, kemarin salah satu tim saya, salah satu cita-citanya adalah cita-cita terbesar pengen mengumrohkan orang tuanya gitu ya. Orang tua sekarang tinggal satu, saya nanya umurnya berapa? Umurnya 71. Saya bilang, wow, itu kamu harus cepat itu, jangan sampai umur 80 baru bisa umroh nanti, udah nggak bisa menikmati lagi. Nah, saya bilang, kalau bisa umur 72, 73 itu sudah bisa gitu ya. Betapa nikmatnya ketika kita bisa ngasih orang tua kita jalan-jalan ketika mereka masih kuat, masih muda, masih bisa menikmati pemandangan. Dan saya ingat sama itu pemandangan itu satu buah ini foto ada kakek nenek lagi naik gondola, kalau nggak salah mungkin di Venesia atau di mana, dan mereka ketiduran berdua saking capeknya gitu ya.
Dan kalau dilihat memang mungkin umurnya sudah 70-80 dan kasihan sekali gitu ya. Di saat mereka harusnya bisa menikmati saat masih muda, ini mereka akhirnya ya syukurlah akhirnya bisa gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai gitu ya. Saya berdoa supaya Anda juga gitu ya, Anda bisa mendapatkan financial freedom di usia Anda yang masih muda, di usia Anda 30, 40, 50, bahkan kalau perlu di usia 20 atau bahkan kalau perlu belasan gitu ya. Anda sudah mempunyai financial freedom. Nah, itu makanya penting sekali. Itu saya senang ketika Anda nonton channel ini, artinya Anda adalah pembelajar. Karena channel kan bukan channel biasa. Coba, siapa yang tahan gitu ya nonton orang jalan-jalan, banyak ngomongnya, banyak ceritanya, banyak ngajarnya gitu ya. Bukan cuma sekedar jalan-jalan, bukan cuma sekedar bahas makan, tapi Anda sungguh-sungguh gini ya. Iya, berpikir. Saya hanya berpikir, ini sudah 7 menit nih saya ngomong, dan Anda masih dengerin gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penting sekali, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai financial freedom. Boleh ini mau ngomong? Iya, saya sendiri tepat ya, karena menurut saya salah satu kebutuhan manusia yang terbesar itu juga memberi loh ya, berkontribusi buat orang lain gitu. Jadi bahagia itu ternyata bukan pada saat kita menikmati untuk diri kita tapi orang lain. Tapi kalau misalkan kita tidak mencapai financial freedom ya itu bakal kesulitan. Gimana kita mau ngasih, mau giving sama orang tua, sama anak, sama orang-orang yang kita sayang. Dan ternyata kalau bisa itu rasanya happy, luar biasa gitu ya apa yang saya rasakan gitu. Nah tapi kalau misalkan Anda pengen membahas lebih dalam, saya juga mau ngajak Anda nih, kalau misalkan Anda tertarik untuk jalan-jalan bareng sama kita ya, langsung ya di sini langsung live ngobrol. Jadi bukan cuma nonton dari YouTube, kita akan bahas lebih dalam lagi gimana. Ini muka Anda nih yang di YouTube nih. Gimana sih bisa mengusahakan bersama untuk sama-sama punya financial freedom. Ya sekarang saya terbiasa untuk mentoring bisnis gitu ya. Jadi ada beberapa bisnis yang saya mentorin, syukurnya gitu ya. Itu omsetnya bisa naik lumayan, ada yang naik sampai 50%, ada yang naik bahkan ketika habis pelatihan langsung, Pak omset kami naik sampai 500%-nya Pak, luar biasa, habis pelatihan langsung. Ada yang bilang bahwa Pak itu tuh target tahun lalu, dalam 6 bulan sekarang kita sudah tercapai Pak, puji Tuhan banget gitu ya. Intinya kalau Anda pengen jalan-jalan kayak kita gini, maksudnya Anda punya keinginan, aduh saya tuh pengen traveling, pengen menikmati alam, menikmati hidup, tapi kayak masih ada beban, kayak gimana ya nih dengan pekerjaan, dengan nyusun atur keuangan, join deh, komen, Yes. kalau enggak hubungin saya juga boleh, Yes. nanti kita atur jadwal. DM Bu Reni juga boleh di Instagramnya ya, di Iya, Instagramnya Reni Reni Artanti. Jadi boleh, Bu Reni kalau mau makan dulu boleh, Bu Reni punya Indomie sudah saya datang sambil soalnya. makan Indomie. Inilah salah satu kenikmatan yang saya syukuri. Nah, jadi why not gitu ya, Anda boleh datang, gabung sama kita, jalan-jalan sama kita, dan Anda boleh di-brief, boleh dibantu sama Bu Reni untuk menggambarkan spesial secara Stevennya seperti apa, personality Anda seperti apa. Kalau sama saya sudah pasti mentoring bisnis, tapi syaratnya adalah kalau Anda mau jalan-jalan sama kita, tolong kasih hasil rapid test. Ya, harus sehat, terus yang kedua harus mau kayak gini nih, jalan-jalan ke alam. Kalau Anda punya skuter listrik lebih bagus lagi, Jangan jadi bisa ke mall jalan-jalan ya, sama kita kita gitu ya. jalan-jalannya ya. Ya, dan pasti kita ngajaknya outdoor, jalan-jalan gitu ya. Bisa kita ke Curug, kemana-mana gitu ya, dengan senang hati gitu ya. Kita jalan-jalan, jadi silakan di DM ya. Ini panjang kolamnya 11,5 meter, lebarnya sekitar 4 meter. Nah ini kedalamannya 1,2 kedalaman airnya. Juga punya fasilitas fitness, walaupun sangat-sangat simple sekali ya. Jadi fitnessnya sepeda statis dan juga treadmill.